ini itu simple, jadi kawan-kawan cukup pakai relay dan saklar on off aja. Itu sudah bisa mengaktifkan fitur alarm. Karena untuk suaranya ini kawan-kawan bisa pasang dengan menggunakan klakson atau buzzer bawaan ini. Nah, selanjutnya di sini ini tinggal dipasang ke klakson aja ya kawan-kawan. Terpasang pin 30 dan pin 87A ke soket kunci kontak ini. Selanjutnya kita pasang untuk yang bagian yang hitam ini untuk coil relay, hidupkan untuk alarmnya. Nah, tinggal kita on kan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ceritanya atau misalnya di sini kunci ini ada yang bobok seperti ini. Nah, saya contohkan. Oke. Misalnya ada yang bobok, dihidupkan seperti ini. Nah, maka klakson akan berbunyi, kelistrikan mati total. Nah, lampu sen akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama lagi ya kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing untuk cara membuat alarm motor atau pengaman motor dengan menggunakan relay. Nah, untuk cara pembuatannya kawan-kawan bisa tonton video ini sampai selesai, karena ini sangat bermanfaat sekali ya kawan-kawan untuk menjaga motor kawan-kawan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin di daerah tertentu itu sudah banyak korban curanmor. Dalam posisi tidak sampai 1 menit motor pun hilang. Nah, di sini untuk antisipasinya kawan-kawan bisa membuatnya sendiri dengan menonton video ini. Oke, ini untuk mengaktifkan relaynya ini dengan menggunakan saklar on off. Jadi saklar on off ya kawan-kawan, seperti ini, yang kecil ataupun disesuaikan aja untuk saklarnya. Yang penting di sini tujuannya sama, memutus arus on off. Karena untuk yang modul seperti ini itu menggunakan remote seperti ini. Ini untuk remote yang seperti ini ya kawan-kawan. Nah, yang ini. Nah, ini untuk remote motor Vario. Nah, pada dasarnya untuk alarm atau pengaman motor ini akan bekerja ketika kita mengaktifkannya. Jadi walaupun motor itu sudah dibekali dengan alarm bawaan dari pabrikannya, tapi kalau kita tidak mengaktifkan fitur alarm on-nya, itu kemungkinan tidak akan berfungsi ya kawan-kawan. Nah, di sini sama aja. Jadi saya akan menggunakan saklar ini sebagai on off-nya atau sebagai untuk mengaktifkan alarmnya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan untuk gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini ya kawan-kawan. Di sini untuk gambarnya ini ada 4 gambar. Nah, di sini kenapa 4 gambar? Jadi itu nanti disesuaikan aja untuk selera atau modifikasi kawan-kawan. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, karena kawan-kawan kalau sudah memahami untuk penjaluran kabelnya, nanti akan lebih mudah untuk cara pasangnya. Nah, jadi untuk yang bagian pertama ini nanti saya akan bahas di sini. Nah, untuk yang bagian relay penguncinya ini, alarm pengunci, jadi saya jelaskan dulu ya kawan-kawan agar kawan-kawan bisa pasangnya atau tidak gagal paham. Nah, jadi untuk yang gambar ini itu simple, jadi kawan-kawan cukup pakai relay dan saklar on off aja. Itu sudah bisa mengaktifkan fitur alarm. Karena untuk suaranya ini kawan-kawan bisa pasang dengan menggunakan klakson atau buzzer bawaannya. Di sini saya ilustrasikan di sini untuk kunci kontak ya kawan-kawan. Jadi kunci kontaknya seperti ini. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk pin 1 ini positif aki atau standby. Nah, untuk yang 2 ini output kunci kontak. Mungkin yang 3-4 kabel ini atau ada yang 2 kabel itu ke bagian penyebaran ke aksesorisnya. Nah, untuk yang bagian yang penting di sini untuk 2 kabel ini ya kawan-kawan, yang dari aki dan yang ke output kunci kontak. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini ilustrasi kunci kontak. Nah, untuk yang bagian standby ini itu dibiarkan. Nah, kawan-kawan cari kabel yang posisinya setelah kunci kontak. Nah, kawan-kawan bisa tester atau kawan-kawan bisa cari dulu untuk yang setelah kontaknya. Nah, kawan-kawan tinggal putus, itu dimasukkan ke pin 30 dan ke switch saklar on off-nya. Kemudian dari saklar kawan-kawan pasang ke pin 85. Nah, untuk pin 87A ini kawan-kawan sambungkan kembali yang sudah tadi diputus. Nah, untuk pin 87 ini kawan-kawan bisa pasang ke klakson atau buzzernya. Nah, ini untuk kutub negatif dari klaksonnya. Nah, ini rangkaian ini sudah bisa membuat motor alarm pengaman. Nah, untuk cara kerjanya ini ketika saklar atau switch di on kan, maka alarm ini sudah bisa berfungsi ya kawan-kawan. Tetapi di sini tidak ada arus yang standby karena posisi alarm ini akan bekerja ketika ada arus. Nah, karena di sini tidak ada arus, maka alarm ini akan tetap mati. Tetapi pada posisi kunci kontak di on kan atau ceritanya dibobol, nah alarm ini akan bekerja. Nah, untuk mengaktifkan buzzer klaksonnya, jadi buzzer ini akan berbunyi. Nah, tetapi di sini untuk kelistrikannya ini itu mati total. Kecuali kawan-kawan
di off-kan untuk saklarnya ini, maka kelistrikan akan kembali normal. Jadi seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, di sini bila kawan-kawan kurang puas dengan rangkaian seperti ini, kawan-kawan bisa modifikasi dengan penambahan flasher dan dioda. Nah, jadi untuk flasher ini tujuannya itu buzzer akan berbunyi putus-putus, jadi tidak monoton ya kawan-kawan untuk suaranya, dan juga bisa disambungkan ke lampu sen kiri dan sen kanan, jadi terlihat lebih real ya kawan-kawan untuk alarmnya. Nah, jadi untuk relay pengunci ini itu kawan-kawan bisa tonton video selanjutnya, atau kawan-kawan bisa cek pada kolom deskripsi video ini untuk cara pemasangan dan cara penjelasannya. Nah, untuk cara kerjanya ini kan, yang ini ketika dibobol itu dihidupkan, alarm akan hidup, ketika dimatikan lagi alarm akan mati. Nah, berbeda dengan yang relay pengunci ini. Jadi misalnya posisi alarm sudah nyala semua saklarnya. Nah, ketika ada yang bobol kunci kontak sekali, itu alarm akan menyala. Jadi walaupun kunci kontak dimatikan kembali, itu alarm akan tetap menyala. Jadi ngunci ya kawan-kawan. Nah, kelistrikan pun akan mati total. Jadi yang hidup itu cuma klakson atau buzzernya. Jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, kita langsung proses perakitannya. Nah, di sini untuk relaynya ini itu disesuaikan aja ya kawan-kawan. Untuk relaynya yang penting di sini untuk relaynya ini relay yang kaki 5. Jadi yang seperti ini yang ada pin 87A-nya. Nah, seperti ini. Di sini juga sama relay pin 87A yang 5 kaki seperti ini. Ataupun kawan-kawan ingin memasang yang lebih kecil, ada yang seperti ini atau yang seperti ini, itu disesuaikan aja ya kawan-kawan, tergantung dari pembelian kawan-kawan. Namun di sini saya sarankan menggunakan relay yang kualitasnya bagus. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah siapkan untuk kabelnya. Jadi tinggal dipasang aja sesuai dari gambar ini ya kawan-kawan. Seperti ini untuk gambarnya, nanti diikutin aja, itu pasti akan berhasil. Setelah saya jelaskan tadi, semoga kawan-kawan bisa memahaminya. Nah, di sini kawan-kawan bisa siapkan flasher untuk mengatur suara putus-putusnya. Nah, untuk pin 30 ini kita pasang dari setelah kunci kontak diputus di pin 30 dan ke saklar switch on off. Nah, jadi seperti ini di jumper. Nah, untuk yang kuning ini nanti sebagai ke saklar switchnya. Untuk yang merah ini nanti disambungkan ke setelah kunci kontak dari pin 30 ini. Nah, pin 30 kita pasang di sini. Ini. Nah, selanjutnya untuk pin 85 itu disambungkan ke saklar. Seperti ini. Kita pasang di pin 85. Bentar. Itu untuk pin 85 dan 86 itu bebas ya kawan-kawan, karena untuk relay jenis ini itu terbalik juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk pin 87A nanti dihubungkan ke kabel yang tadi diputus. Nah, jadi pasang di sini di 87A. Nah, untuk pin 86 itu nanti disambungkan ke grounding atau massa body motor, ke negatifnya, karena untuk mengaktifkan fitur coil relaynya. Seperti ini. Nah, untuk pin 87 di sini, pin 87 itu dipasang di sini ya kawan-kawan. Nah, dipasang ke flasher. Jadi dipasang ke bagian flasher yang bagian baterai. Nah, di sini kan ada tulisan B dan L. Untuk B ini posisi baterai atau posisi inputan. Nah, untuk L ini load atau kebebannya. Jadi disesuaikan aja untuk penempatan kakinya. Oke, seperti ini. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk posisi kakinya seperti ini. Nah, untuk bagian yang B ini di sini, berarti dari pin 87 masuk ke kaki B. Nah, jumperannya seperti ini. Masukkan di sini sesuai kaki dari pin B flasher. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian flasher ini dari L ini kita sambungkan ke dioda dan ke buzzernya atau ke klaksonnya. Nah, jadi seperti ini. Di sini untuk warnanya saya sengaja dibedakan ya kawan-kawan, agar kawan-kawan bisa memahaminya. Nah, ini untuk yang biru ini nanti saya akan pasang ke klakson. Nah, untuk yang hijau ini dipasang ke lampu sen, ditambahkan dioda. Nah, jadi di sini tadi seperti ini. Jadi di sini untuk kaki L nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ini tinggal dipasang ke klakson aja ya kawan-kawan. Jadi tinggal dipasang di klakson. Nah, di sini untuk klaksonnya ini karena kan setiap motor itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan pin 10
seperti ini dan ada yang satu kaki. Dipastikan untuk motor kawan-kawan itu menggunakan jalur kelistrikan klaksonnya itu positif. Untuk negatifnya itu langsung terhubung ke aki atau ke massa body. Nah, dipastikan terlebih dahulu ya kawan-kawan, jika menggunakan klaksonnya ini menggunakan negatif, itu kawan-kawan tidak bisa pasang karena di sini untuk power dari alarm ini itu positif. Jadi kemungkinan kawan-kawan pasang klakson tambahan. Nah, ini bila kawan-kawan menggunakan motor yang seperti Honda itu untuk klaksonnya positif. Nah, jadi tinggal kawan-kawan sambungkan aja ke bagian klakson positifnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian hijau ini itu ke sen, jadi dipasang dioda. Nah, untuk dioda ini saya sudah siapkan sebanyak 2 buah. Jadi nanti di sini tujuannya untuk ke sen kiri dan sen kanan. Jadi ketika alarm ini hidup, maka sen ini juga akan hidup sesuai dengan irama placer ini. Nah, untuk pemasangannya ini yang ada bagian cincinnya ini itu dipasang ke arah lampu ya kawan-kawan, ke arah lampu sennya. Jadi pemasangannya seperti ini arahnya. Nah, terlihat jelas. Oke, jadi di jumper seperti ini. Ini dipasang di sini yang tadi kabelnya. Oke. Nah, untuk bagian dioda sudah terpasang seperti ini ke sen kiri dan sen kanan. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian saklarnya ini kita pasang terlebih dahulu. Nah, untuk panjang kabel saklarnya ini disesuaikan aja untuk penempatannya. Kawan-kawan bisa simpan di tempat yang rahasia atau yang kawan-kawan tahu. Misalnya di bawah jok atau di mana gitu, itu rahasia ya kawan-kawan. Itu kawan-kawan bisa sesuaikan aja untuk penempatan saklarnya atau penempatan untuk mengaktifkan fitur alarm yang sudah kawan-kawan buat. Nah, di sini saya menggunakan saklar seperti ini. Itu bebas ya kawan-kawan untuk saklarnya. Bisa yang seperti ini ataupun yang kecil, itu tidak masalah karena di sini untuk saklarnya ini cuma menghidupkan koilnya aja. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan untuk cara penyambungannya. Nanti tinggal dirapikan, disolder, diisolasi sesuai dengan kerapihan kawan-kawan. Nah, di sini saya akan rapikan terlebih dahulu, disolder dan diisolasi. Oke. 87A itu dan pin 30 ini kan sama warnanya. Jadi kita tandain aja ya kawan-kawan untuk ke pin 87A. Nah, untuk pin 87A ini yang di sini nanti disambungkan ke kunci kontak yang sudah dipotong tadi ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk pin 87A saya tandain seperti ini agar tidak lupa karena saya akan rapikan untuk kabelnya ini. Sini. Nah, dan untuk placernya di sini. Ini sudah jadi ya kawan-kawan. Oke. Tinggal disambungkan di motornya. Oke, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita pasang di motornya. Oke. Sudah saya buka ya kawan-kawan. Tinggal proses pencarian arus yang pada posisi kunci kontak. Oke. Nah, untuk soket kunci kontak di sini ya kawan-kawan, tinggal kawan-kawan lepas untuk bagian soketannya. Nah, di sini kawan-kawan cari terlebih dahulu untuk posisi yang dari aki langsung dan yang setelah kunci kontak. Nah, jadi kawan-kawan bisa mencari arusnya terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah di sini kawan-kawan bisa menggunakan multitester seperti ini. Nah, untuk mencari arusnya, arus positifnya setelah kunci kontak dan dari aki. Bila kawan-kawan tidak mempunyai alat ini, kawan-kawan bisa membuat tes pen DC. Nah, jadi bisa kawan-kawan buat seperti ini tes pen DC. Untuk cara membuatnya, kawan-kawan bisa tonton video ini. Saya sudah cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Ini untuk mempermudah saat oprek-oprek motor ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut untuk proses pencarian arusnya. Ini berlaku untuk semua motor ya kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan cari untuk posisi yang dari aki dan setelah kunci kontak. Oke, saya akan lepas terlebih dahulu. Nah, ini untuk soketannya seperti ini. Nah, di sini terdapat 4 kabel. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Terdapat 4 kabel. Mungkin di motor lain terdapat 2 kabel. Itu sama, nanti kita cari untuk arus yang posisi standby dan setelah kunci kontak. Nah, di sini saya menggunakan tes pen DC. Kawan-kawan bisa membuatnya. Nah, untuk yang bagian capit udang ini karena kita mencari arus positif, untuk capit udangnya ini kita pasang di kutub negatif. Jadi kita pasang di bodi ya kawan-kawan, di bodi rangka motor. Nah, seperti ini. Kita cari ini posisi. Nah, ini posisi kunci kontak off ya kawan-kawan. Ini untuk kuncinya. Kita akan cari. Nah, di sini ada arus yang mengalir walaupun kunci kontak mati.
Nah, di sini tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, berarti di sini untuk yang standby. Kita cari yang setelah kunci kontak. Nah, jadi kita masukkan lagi ke tempatnya, lalu kita posisi kunci kontak on. Nah, kita cari ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini untuk mencarinya pada bagian bawah sini. Nih, nanti kita di sini pasang. Jadi satu persatu kita cari. Nah, ini untuk yang standby. Yang tadi kita cek pin yang kedua. Nah, kita cek, kita hidupkan kunci kontak. Nah, dia on ya kawan-kawan, hidup, nyala, kita matikan. Nah, sini berarti untuk yang kabel ini posisi setelah kunci kontak. Nah, oke. Jadi sudah ketemu ya kawan-kawan untuk jalur kunci kontak. Setelah kita sudah tahu untuk jalurnya, untuk yang sebelah sini yang berwarna merah itu posisi aki langsung. Nah, ini untuk yang setelah kunci kontak yang berwarna hitam. Nah, di sini kawan-kawan bisa pastikan terlebih dahulu untuk jalur kelistrikannya itu sesuai ya kawan-kawan. Nah, bisa kawan-kawan kupas terlebih dahulu untuk memastikannya. Jadi setelah kawan-kawan sudah pasti atau sudah betul jalurnya, tinggal kita putus yang di sini. Nah, jadi tinggal diputus, dimasukkan ke pin 30 dan pin 87A. Jadi sesuai gambar yang ini ya kawan-kawan. Nah, yang pada bagian 87A kita pasang di yang ke bawah yang di sini. Nah, jadi yang di sini ya kawan-kawan. Nah, di sini. Ini pin 87A yang di sini. Ini ke pin 30. Oke. Kita kupas. Yang ini ke pin 87A. Nah, di sini ke pin 30. Oke, selanjutnya kita pasang. Nah, di sini saya sudah ditandai untuk yang jalur 87A dan 30. Oke. Untuk yang jalur 30 di sini kita pasang di sini ya kawan-kawan, di yang kabel yang di soketannya. Nah, di sini. Oke, kita sambung. Nah, untuk yang 87A kita pasang di potongannya di sini. Nah, ini untuk pin 87A. Nah, kita pasang di sini. Selanjutnya kita solder ya kawan-kawan, agar hasilnya itu lebih mantap, tidak mudah lepas. Kita pasang pin 30 dan pin 87A ke soket kunci kontak ini. Selanjutnya kita pasang untuk yang bagian yang hitam ini, untuk coil relaynya kita pasang di kutub negatif. Jadi tinggal dipasang di rangka bodi motor ini. Nah, untuk yang bagian biru ini nanti dipasang ke buzzer-nya atau klaksonnya. Nah, untuk yang hijau ini kita pasang nanti di lampu sen kiri dan sen kanan. Nah, jadi kita pasangnya di sini aja. Tinggal cari untuk kutub positif dari sen kiri dan sen kanan menggunakan tes DC seperti tadi untuk mencari arusnya. Oke, kita akan lanjut untuk proses pemasangannya. Kutub negatifnya yang kabel ini, kawan-kawan bisa menggunakan spoon ring untuk mempermudah proses pemasangannya. Nah, ini untuk coilnya yang hitam kita pasang di bodi juga, digabung seperti ini. Pasang. Nah, di sini untuk jalur ke klaksonnya tinggal dipasang ya kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang bagian sen ini kita pasang di sini aja. Nanti kita pasang sesuai jalurnya, sen kiri dan sen kanan. Untuk jalurnya hidupkan. Ini pasang ya kawan-kawan. Untuk kontaknya itu kita pasang. Nah, selanjutnya di sini hidupkan sen kiri atau sen kanan. Kita cari untuk jalur sennya. Nah, di sini ketemu ya kawan-kawan. Ini untuk jalur sen kiri. Nah, untuk yang sen kanan juga sama. Tinggal kawan-kawan untuk switch sennya itu pindahkan ke sen kanan. Nah, di sini. Nah, dip ya kawan-kawan. Setelah kawan-kawan tahu untuk jalur sen kiri dan sen kanan, tinggal kita pasang untuk yang kabel 2 ini hijau. Ini bebas terbalik juga. Yang penting di sini pemasangannya ke sen kiri dan ke sen kanan pada bagian positifnya. Jadi nanti di sini pasangnya, dikupas untuk kabelnya. Nah, seperti ini kita rapikan, pasang lagi. Kemudian saklarnya ini untuk penempatannya opsional ya kawan-kawan, disesuaikan aja untuk penempatannya. Yang penting di sini untuk saklarnya ini mudah dijangkau dan bersifat rahasia. Jadi nanti tinggal dipanjangkan aja untuk sesuai penempatannya. Nah, di sini kita bisa tes ya kawan-kawan untuk hasilnya. Nah, karena di sini berhubung sudah malam. Nah, sudah malam seperti ini. Nah, jadi nanti saya akan tesnya besok pagi. Jadi
tidak mengganggu aktivitas warga yang sudah tertidur. Nah, di sini untuk memfungsikannya, jadi di sini saya tidak menggunakan klakson ini karena kan berisik. Nah, jadi saya menggunakan tes pen DC aja untuk sebagai tanda bahwa klakson ini atau alarm ini sudah menyala. Nah, di sini saya akan menggunakan yang tes pen DC aja. Oke, kita tes untuk hasilnya. Oke, kita coba hidupkan untuk alarmnya. Nah, di sini, ini posisi off ya kawan-kawan. Untuk alarmnya ini posisi off. Jadi kunci kontak juga posisi off. Kita coba hidupkan. Nah, ini posisi normal. Posisi normal alarm belum dihidupkan. Kita coba matikan terlebih dahulu kunci kontaknya. Nah, kita hidupkan untuk alarmnya. Jadi tinggal di on kan untuk saklarnya ini seperti ini. Nah, kita coba hidupkan kunci kontak. Nah, di sini kelistrikan mati total ya kawan-kawan. Yang hidup di sini cuma alarmnya. Jadi sen dan klakson akan menyala kedip-kedip seperti ini, berbunyi kedip-kedip ya kawan-kawan. Nah, jadi sen juga akan menyala seperti ini. Ini kelistrikan mati total. Nah, di sini. Jadi kunci kontak dimatikan, itu alarm akan mati. Ketika dihidupkan, alarm akan hidup dan kelistrikan akan mati total, kecuali di sini untuk yang bagian saklarnya ini kita matikan untuk alarmnya. Nah, kelistrikan normal kembali ya kawan-kawan. Saya akan tes besok pagi menggunakan klakson alarmnya. Oke, kita tunggu besok pagi. Oke, kita lanjut untuk tes hasilnya. Nah, untuk saklar ini disesuaikan aja sesuai penempatan kawan-kawan. Yang penting di sini saklarnya mudah dijangkau dan rahasia. Mungkin kawan-kawan bisa pasang di jok atau di mana, terserah kawan-kawan. Nanti tinggal dipanjangkan aja. Oke, kita coba untuk hasilnya. Nah, di sini misalnya posisi motor dikunci stang ya kawan-kawan. Dikunci stang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hidupkan untuk alarmnya. Nah, tinggal kita on kan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ceritanya atau misalnya di sini kunci ini ada yang bobok seperti ini. Nah, saya contohkan. Oke. Misalnya ada yang bobok dihidupkan seperti ini. Nah, maka klakson akan berbunyi, kelistrikan mati total. Nah, lampu sen akan menyala. Oke, matikan lagi. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, jadi yang hidup cuma klaksonnya aja. Untuk kelistrikan di sini mati total. Itu tidak bisa hidup untuk motornya. Jadi nanti part selanjutnya saya akan buat untuk yang ketika dikunci kontak on, walaupun dimatikan, itu alarm akan tetap menyala. Jadi alarm itu ngunci ya kawan-kawan, kecuali kita matikan untuk saklarnya. Nah, seperti ini. Nah, bila ini dimatikan, kelistrikan akan normal kembali. Oke, mantap ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa sharing dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.